Oke, salam kenal teman-teman. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah konsep bisnis yang berbasis tolong-menolong dan gotong royong. Kita sebut sociopreneurship, ya, di mana kita bisa menjadi seorang pebisnis yang berorientasi sosial. Ini keren banget teman-teman, karena bagaimana kita bisa menjalankan bisnis, tapi dengan tujuan itu membantu kehidupan banyak orang, kehidupan masyarakat. Dan visi misi ini bisa memberikan dampak bagi diri kita dan juga masyarakat yang banyak sekali. Keren ya teman-teman ya. Dan rupanya bisnis yang dahsyat ini juga kita bisa sampaikan dengan membantu orang hanya dengan 15 menit, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan teman-teman. Dan itu bisa didapatkan selama 1 tahun atau bahkan bisa lebih cepat lagi. Mari kita mulai, karena bisnis ini juga menyangkut kehidupan banyak orang. Jadi ini menyangkut fakta kehidupan. Ada 2 fakta hidup. Yang pertama yaitu teman-teman, hari ini kita hidup pasti punya penghasilan dan pasti teman-teman punya pengeluaran, ya. Penghasilan setiap bulan mungkin ya, tapi pengeluaran bisa jadi setiap hari tentunya keluar. Yang mana yang terus-menerus mengalir, teman-teman? Mana yang pasti? Penghasilan atau pengeluaran? Pasti pengeluaran dong. Ya, pengeluaran lah. Pasti pengeluaran ya. Oke, mari kita bahas bagaimana penghasilan itu ternyata juga bisa berhenti pada saat kita lihat banyak orang yang di luaran sana mengalami stroke, kanker, gagal ginjal, jantung. Itu kita sebut sakit kritis. Ada orang yang mengalami cacat sehingga kecelakaan, ada juga yang meninggal. Dan ini semua berakibat pada penghasilannya hilang atau stop. Betul ya teman-teman ya? Nah, pertanyaan, kebalkah kita terhadap SKCM tadi? Kebal nggak kita terhadap itu teman-teman? Nggak bisa lah. Tentu tidak bisa ya. Lah. Nah, pasti kena nggak salah satu? Ya bener lah pasti. Pasti dong. Bisa pilih nggak kenanya yang mana? Yang S, yang K, yang C, atau yang M? Nggak tahu. Itu juga nggak tahu. So, kapan kenanya? Tahukah kapan? Nggak tahu lagi. Nggak Sih, tahu. kayak gitu. Nggak Nggak tahu juga. juga. Dan yang pasti, kita pastikan keluar uang kalau sudah kena resiko itu. Setuju ya? Pasti keluar dong. Nah, pertanyaan yang paling penting saya ingin tanyakan adalah, bisakah kita hidup tanpa income? Apa yang terjadi ketika income, penghasilan tadi dipaksa stop? Hilang lah pasti. Hilang kalau gitu. dong. Berikut adalah fakta, di mana orang hari ini mengalami resiko sakit kritis dan pengobatan biayanya itu mahal sekali teman-teman. Stroke, jantung, cancer, itu kanker ya, 2 miliar lebih. Bahkan ginjal, itu juga sama ya, bisa sampai 3 miliar bahkan. Itulah fakta. Dan juga COVID kemarin, kita belajar banyak dari kejadian pandemi kemarin, itu menghabiskan biaya bahkan sampai ratusan juta untuk pengobatan COVID saja. Ya. Dan berikut juga adalah data WHO, di mana 70% pribadi itu mengalami sebelum meninggal mereka kena sakit kritis, dan juga ada 1 anggota keluarga, itu pasti dari 1 anggota keluarga itu pasti ada 1 yang terkena penyakit kritis. So resikonya sangat-sangat tinggi dan ini perlu kita antisipasi. Pertanyaan lagi teman-teman, problem ini perlu dipikirkan sekarang atau nanti setelah musibahnya terjadi? Ya, pasti. Iya. Oke. Bijaksana ya teman-teman ya. Kita perlu memikirkannya hari ini. Dan siapakah penanggung jawabnya? Ini tanggung jawab siapa teman-teman? Sudahkah kamu punya solusinya? Oke. Kalau kamu masih bingung solusinya apa, karena problem ini adalah problem yang pasti kita hadapi satu saat nanti, maka kita punya 2 alternatif. Yang pertama, kita bisa pakai TAPRI, atau yang kedua kita bisa pakai TAPRO. Ya, apa itu TAPRI? TAPRI adalah tanggung pribadi. Ya, teman-teman bayangkan pada saat mengalami resiko tadi, itu berat dan menyakitkan kalau harus ditanggung secara pribadi. Karena kamu bisa kehilangan 5 hal penting dalam hidup kamu. Yang pertama, contoh, orang yang kena stroke. Udah pasti penghasilan atau income-nya hilang. Hilang. Betul. Berikutnya yang kedua, tabungannya yang sudah disiapkan buat anak, buat pensiun juga bisa hilang. Kalau nggak cukup, pasti asetnya dijual, aset pun hilang. Kalau terpaksa mesti pinjam, pertanyaannya dengan kondisi stroke, kanker, siapa yang mau pinjamkan uang? Bukankah itu dalam bentuk sumbangan biasanya? Nah, kalau sudah sumbangan berarti harga diri yang hilang. Iya. Pasti sih kalau udah harga diri. Dan yang kelima, saat belum mengalami sakit, pasti kita semua punya impian. Ya,
pengen sekolahin anak pendidikan yang terbaik, pengen berikan rumah impian, mobil impian, jalan-jalan ke luar negeri, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga. Bukankah ini semua sirna? 5 hal penting yang hilang, dan ini saya bilang tadi, setuju nggak teman-teman? Ini berat dan menyakitkan. Setuju banget. Ya? Setuju. Dan bersyukur hari ini ada alternatif yang kedua, yaitu ada Tapro, di mana kita tanggung problem secara gotong royong. Ya, ini keren banget teman-teman. Dan ternyata ada cara dengan 500.000 per bulan, mulai dari 500.000 per bulan, kamu bisa bereskan masalah yang tadi. 500.000 per bulan bisa mendapatkan dana cash ready, uang tunai sebesar 500 juta. Bila resiko sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal tadi terjadi. Ini semua adalah dana gotong royong, tolong menolong, sehingga siapapun yang kena musibah, uang itu sudah kita perbantukan. Kita kontribusikan, kita perbantukan untuk membantu mereka yang mengalami musibah. Begitu juga dengan jika terjadi musibah itu kita yang alami, ya, kamu pun akan dibantu jika mengalami itu. Teman-teman perhatikan, konsep yang luar biasa gotong royong ini tentu menjadi sebuah alternatif solusi. Karena selain itu, kita sebenarnya punya 3 pilihan untuk menyelesaikan masalah 500 juta tadi. Jika kita punya pilihan, yang pertama, tabung sendiri 500.000 per bulan, ingin jadi 500 juta. Itu 1000 bulan alias 83 tahun. Wow. Dan yang kedua alternatifnya adalah bisa dengan 500.000 per bulan Anda mengumpulkan 1000 orang. Tercipta juga 500 juta. Dan yang ketiga, kamu bisa pakai Tapro yang tadi kita sharing. Setiap kita 500.000 per bulan, kita gotong royong, disiapkan dana cash 500 juta dalam waktu 90 hari. Nah, menurut kamu, mana yang paling masuk akal dari 3 pilihan di atas? Paling sih masuk berarti akal, ya. Tapro sih. Tapro ya? Kalau kayak gitu Oke, ya. pertanyaannya, maukah kamu punya Tapro? Mau dong. Gimana? Ya iyalah. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Kita bahas fakta hidup yang kedua, ya, di mana pada saat kita tahu ada yang namanya resiko juga di dalam kehidupan kita. Lagi asik-asiknya kerja, lagi asik-asiknya berbisnis, ternyata bangkrut, ternyata di PHK, seperti kasus pandemi COVID kemarin. Banyak sekali teman-teman saya yang bisnisnya juga bangkrut dan mengakibatkan banyaknya pengangguran. Teman-teman, pertanyaannya, ya, income-nya, penghasilannya juga stop. Setuju nggak? Bukan karena SKCM, tapi karena resiko PHK, bangkrut, atau pensiun, maka penghasilan pun stop. Iya juga. Ya, problem nggak ini? Problem dong. Problem Iya, itu banget problem lah. banget. Kenapa ini Karena problem? namanya kena Orang jalan PHK, terus kan? nggak ada pemasukan, Betul nggak? nggak ada income. Karena mereka hanya mengandalkan satu sumber income, di mana jawabannya pasti problem, karena mereka tidak punya sumber income yang kedua. Teman-teman, hari ini saya mengajak kamu semua untuk memiliki sumber income yang kedua, di mana sumber income yang kedua ini bisa menghasilkan penghasilan itu 50 juta per bulan setahun dari sekarang, bahkan bisa lebih cepat. Jika kamu memiliki sumber income yang kedua sebesar 50 juta per bulan, teman saya kemarin dia bilang, jangankan 50 juta per bulan, sekarang aja sumber income saya yang pertama aja nggak nyampe segitu katanya. Ya, jadi ini bagus banget dia bilang. Oke, so mari kita bahas yang ini ya. Apakah teman-teman punya 50 juta income per bulan? Apakah itu membantu? Ini memang sumber income, ya. Kan ini bisa diwariskan. Bisnis besar adalah bisnis yang bisa bantu banyak orang. Teman-teman tentu setuju ya dengan statement saya ini. Bagaimana Pak caranya untuk memiliki, untuk bergabung dengan Sociopreneur Gadget Force ini? Saya mau mulai di sini. Sederhana sekali, hanya 2 langkah saja. Yang pertama, pastikan amankan keluarga kamu dari problem SKCM tadi. Ya, hindari kehilangan 5 hal penting dalam hidup. Ya, segera miliki Alicia Handal dengan mulai dari 500.000 per bulan. Kontribusi tolong menolongnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulai bantu perkenalkan. Nah, saya tahu teman kamu banyak nih, ya. Tapi mulai dengan bantu 10 aja. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mau menjaga income tetap mengalir walaupun ada resiko kehidupan. Mereka adalah orang yang mau memiliki sumber income baru, mulai dari 50 juta per bulan, yang cepat, sustain, dan bisa diwariskan. Nah, kira-kira susah atau mudah mendapatkan orang yang mau dan mampu mulai dari 500.000 per bulan? Tentu tidak susah, teman-teman ya. Jika kamu bisa membantu teman-teman kamu mendapatkan ini semua, maka inilah perhitungannya. Anggap teman Anda tadi mau dan mampu ya 500.000 per bulan, nggak ada masalah. Mari kita bantu mulai dari 10 teman. Sekarang perhatikan, 10 kali 500.000 per bulan tentu sama dengan 5 juta per bulan omsetnya. Nah, 10 teman kamu membantu 10.
Nah, tentu di sini tercipta omset 50 juta per bulan. Nah, di sini kamu jadi agency manager. Keren ya? Generasi 1 ada 10 orang yang mau jadi agency manager atau AM seperti kamu ya. Kita hitung nih berapa imbal jasanya. Ya, 6 orang kali 50 juta omset per bulan dikali 17%, maka kamu akan mendapatkan 51 juta per bulan. Nah, itu income kamu. Betul ya? Ternyata ya dengan 15 menit kita bantu orang bagi informasi ini, kita sama-sama jalankan bisnisnya, kita bisa mendapatkan penghasilan 51 juta per bulan. Amazing ya teman-teman ya. Ya. Dan bagaimana jika 10-10-nya itu jadi agency manager? Ternyata imbal jasa kamu adalah 85 juta per bulan. Asik ya? Luar biasa ya? Ini bisa terjadi setahun dari sekarang, ini bisa terjadi sebelum sampai setahun. Tergantung kecepatan kamu, tergantung keterbukaan kamu, tergantung kamu punya hati, mau bantu orang di sekeliling kamu atau tidak. Ya. Setahu saya, setiap orang hidup pasti ingin berkarya untuk orang lain, dan bisnis ini ternyata bisa diwariskan, teman-teman. Berikut adalah contohnya, Bapak Adrian Jonathan meninggal di Februari 2018 di usia 47 tahun dengan penghasilan